Shalom alaihim, Bisem Yesua Hamasiah, Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih, True God Jesus Christ, bless you all. Ya, bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini akan seri mu'alaf aneh ya. Ini seri mu'alaf aneh. Begini, mu'alaf nyinyir juru selamat sebelum Yesus ya. Mu'alaf ini suka nyinyir. Emangnya ada juru selamat sebelum Yesus katanya ya. Itu kan mu'alaf tuh kalau nyinyir kayak gitu. Paling demen itu ayat andalannya mu'alaf itu. Ayat andalan mu'alaf. Emangnya ada juru selamat sebelum Yesus? Apaan itu Yesus juru selamat? Kalau Yesus itu juru selamat, konsep kekristenan itu juru selamat, terus gimana yang sebelum Yesus? Itu pertanyaan mu'alaf itu kalau bagi saya Pendeta HTD saupil. Ya. Jangan gitu Pak, kan katanya mu'alaf itu cerdas. Iya, pertanyaan itu saupil gitu. Ya. Mau mu'alaf cerdas, mau mu'alaf bermulut licin gitu. Pertanyaannya saupil bagi kami ya. Kami sudah menjawab 300 pertanyaan mu'alaf. Ya, yang katanya mustahil nggak bisa dijawab, alah bagi kami saupil pertanyaan mu'alaf itu. Kalau memang juru selamat itu Yesus juru selamat, gimana yang sebelum Yesus? Ya sebelum Yesus ada juru selamat. Serius nih Pak, ada. Karena ayat Alkitab nulis ada. Ya. Yesaya 9 ayat 8 dan 9. Baca ya. Yesaya 63, sorry saya salah ya. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Di situ Tuhan huruf besar semua, Yahweh adalah juru selamat. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Ada ayat lain nggak Pak? Ada ya. Ini saya hanya mengambil contoh Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Tuhan huruf besar semua yang adalah di dalam kamus Alkitab LAI disebut Yahweh adalah juru selamat. Gimana Pak caranya jadi juru selamat? Ada di ayat 9. Menebus dengan kasihnya dan belas kasihannya. Lah sudah jelas gitu kok. Jadi belum perlu mati disalib. Masuk Tuhan mati disalib ya. Tuhan kan roh ya. Tuhan huruf besar semua ya. Jadi di perjanjian lama Tuhan huruf besar semua adalah juru selamat. Ini ayat Alkitab. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Cara menebusnya bagaimana? Menebus dengan kasihnya dan belas kasihannya. Terus umatnya disuruh berkorban, menumpahkan darah sebagai penghapus dosa, sebagai korban perdamaian ya toh. Makanya setiap tahun sekali seperti di dalam Keluaran 30 ayat 10 maupun Ibrani 10 ayat 1, umat yang sebelum Yesus lahir disuruh korban nyembelih korban 1 tahun sekali, menumpahkan darah untuk korban penebus dosa, penebus untuk pendamaian. Diulang Pak, Tuhan huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua itu tak lain dan bukan Yesus sebenarnya. Tuhan huruf besar semua atau Yahweh itu menebus ya toh, menebus manusia zaman dulu sebelum perjanjian baru dengan apa? Dengan kasihnya dan belas kasihannya. Lalu umatnya suruh apa? Umatnya suruh berkorban, menumpahkan darah, menyembelih binatang tiap tahun. Loh, nyindir ini Pak. Ya. Saya mau jelasin ya. Ya, korban itu ada banyak. Ada sapi, lembu jantan muda, bisa juga kambing jantan, kambing betina, domba betina. Loh kok sama ya Pak ya? Nyindir ini Pak. Jadi makanya pertanyaanmu itu saupil bagi kami. Pertanyaan para mu'alaf itu ya. Makanya kamu mu'alaf loh. Ya, sering saya ledek tuh para mu'alaf. Sini pada balik sini tak baptis ya toh. Kamu kembali ke Alkitab, sembah Yesus Kristus Allah yang benar, dijamin selamat ya. Oke. Jadi clear, zaman dulu, zamannya era dari zaman dulu sebelum Yesus lahir ke bumi, juru selamat itu ada nggak? Ada, karena ini ayat Alkitab ya.
Caranya bagaimana? Apakah disalib? Enggak. Caranya menebus dengan kasihnya dan belas kasihan. Lalu umatnya suruh ngapain? Suruh potong kurban. Bandingkan dengan perjanjian baru setelah Yesus lahir. Perhatikan, Yesus mati satu kali untuk selamanya. Penumpahan darah sekali doang di kayu salib. 1 Petrus 3 ayat 18, Ibrani 7 ayat 27, Ibrani 10 ayat 14, Ibrani 9 ayat 26 sampai 28. Ingat, satu kali doang menumpahkan darah. Ya, tapi Yesus yang disalib menumpahkan darah. Lalu Ibrani 10 ayat 5, korban dan persembahan, maksudnya binatang, tidak engkau kehendaki. Jadi sudah dilarang orang Kristen berkorban. Yesus cukup satu kali mati penumpahan darah. Kebalikannya zaman dulu toh. Zaman dulu Allah menebus dengan kasihnya dan belas kasihannya. Umatnya suruh tiap tahun motong korban. Kalau di perjanjian baru orang Kristen, Yesus mati satu kali tok di kayu salib. Lalu dilarang orang Kristen berkorban. Karena apa? Korban dan persembahan, maksudnya ini motong binatang, tidak engkau kehendaki. Ibrani 10 ayat 5, ya. Lalu gimana Pak? Ya nggak boleh. Kalau orang Kristen masih berkorban, sama saja orang Kristen menyangkal Yesus sudah mati. Ya, Yesus dengan kasihnya, tetap Allah itu dengan kasihnya. Cuman korbannya satu kali doang Yesus tok. Enak toh? Lalu kita harus gimana? Simple, percaya dan dibaptis selamat. Makanya para mu'alaf, yuk sini percaya dan dibaptis. Kali ini yang baptis Henry Tandianta, dijamin selamat. Percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Enggak nyembah Bapa lagi, enggak nyembah demi nama Bapa Putra, enggak. Dulu kalian kan ngaku Kristen padahal Anda dari Bapa Anak Roh Kudus. Anda penyembah Bapa itu bukan orang Kristen, enggak selamat itu. Ya. Sekarang balik lagi ke HTD, tak baptis oleh HTD, ya toh, baptis dalam nama Yesus Kristus tok, paham Alkitab kayak begini di atas rata-rata, selamat kamu, ya. Udah nggak potong kurban Pak? Enggak. Perhatikan, engkau tidak berkenan, engkau tidak menghendaki. Allahnya aja tidak mau lagi pakai korban-korban gitu kok. Masa orang Kristen harus berkorban, ya. Percaya dibaptis, maka kamu diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Iman kita harus pada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Iman pada Bapa enggak menyelamatkanmu. Iman pada Bapa, Anak, Roh Kudus tidak menyelamatkanmu. Iman pada Yahweh tidak menyelamatkanmu. Iman pada Yehova useless tidak menyelamatkanmu. Iman yang menyelamatkanmu hanya pada Yesus Kristus tok. 2 Timotius 3 ayat 15. Mati dalam Kristus, sampai matinya kita nanti harus iman pada Kristus, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Perbuatan baik kita dijamin oleh Allah, dikasih perbuatan baik oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 17. Enak toh? Jadi orang Kristen nggak usah ngejar pahala, ya. Diperlengkapi dengan perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Jangan melakukan dosa maut, ya. Sebab dosa itu ada dosa tidak maut, ada dosa maut di dalam 1 Yohanes 5, ya. Dibaca saja itu dari ayat-ayat awal itu, ya. Dosa yang tidak maut kita mengacunya Yesaya 1 ayat 18. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, ya, akan putih seperti bulu domba, ya, seperti salju, ya. Seperti kain merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba, akan putih seperti salju, seperti bulu domba, ya. Itu dosa tidak maut. Tapi jangan melakukan dosa maut. Ibrani 6 ayat 6, murtad. 1 Korintus 3 ayat 17, bunuh diri. Matius 12 ayat 32, menghujat Roh Kudus. Jangan lakukan 3 hal itu, 3 dosa itu, kamu tidak diampuni. Murtad otomatis tidak diampuni. Kebanyakan murtad karena bawah perut. Bunuh diri, makanya Yudas itu tidak masuk surga karena bunuh diri, bukan karena dia mengkhianati Yesus. Ya, pendeta-pendeta jangan mampet ya. Yudas masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus, tapi karena bunuh diri. Menghujat Roh Kudus, menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, Anda binasa, tidak akan diampuni. Makanya para mu'alaf, ayo ke sini. Dulu Anda belum pernah toh menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, ya. Nggak perlu kurban Pak tiap bulan, kagak perlu.
nyindir nih Pak. Ya enggak, saya membawa ayat Alkitab kok. Baca Ibrani 10 ayat 5, korban dan persembahan, maksudnya korban binatang ini ya, tidak engkau kehendaki sebab sudah menyediakan, Allah menyediakan Yesus manusia sebagai sekali untuk selamanya ya. Satu kali mati untuk selamanya ya. 1 Petrus 3 ayat 18 dan seterusnya tadi yang saya sudah bacakan ya. Baik, jadi nyinyir nyinyirnya mu'alaf gimana? Saupil. Mu'alaf nyinyir saupil. Ya udah gitu aja judulnya. Mu'alaf nyinyir saupil ya toh. Ini seri mu'alaf aneh ya toh. Mu'alaf itu gitu, mengklaim dirinya kami ini cerdas, kami ini pinter, makanya kami mu'alaf. Halah, pertanyaanmu saupil bagi HTD. Makanya mu'alaf nggak ada yang berani nanya ke HTD, kagak ada yang berani. Hati-hati sama HTD. 300 pertanyaan levelnya Zakir naik aja udah dijawab semua yang mereka bilang nggak mungkin dijawab orang Kristen. Bagi HTD GAAE mungkin saupil pertanyaanmu ya. Mu'alaf nyinyir saupil gitu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, tetap toleransi ya, toh sama beda keyakinan tetap toleransi, tapi menyatakan kebenaran boleh. Kenapa nggak boleh ya? Urusan kamu tobat atau tidak itu urusanmu sendiri. Saya ingin mengatakan para mu'alaf sini tak baptis, sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ini baru bener ya toh. Gampang kok. Setelah percaya Yesus dibaptis dijamin. Juru selamatnya Yesus yang jamin. Perbuatan baik dijamin oleh Yesus. Enak toh? Udah gitu dilindungi lagi. 1 Yohanes 5 ayat 18. Dilindungi dari si jahat lagi. Enak toh? Ya. Nggak usah mikir pahala. Jadi orang Kristen tuh kayak gitu. Ya. Enaknya jadi orang Kristen tuh kayak gitu. Cuman yang nggak enaknya itu dia. Istrinya harus satu, itu dia. Iya Pak, sulit Pak. Ya. Makanya mu'alaf kalau balik lagi jadi Kristen ya itu dia. Istri harus satu Pak. Ini dia Pak, berat. Ya. Ya. Mu'alaf nyinyir saupil, udah judulnya begitu aja. Nanti jadi ong bikin gitu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Tapi menyatakan kebenaran boleh. Saya kan nggak comot-comot ayat. Ayo ayatmu, nggak toh? Nggak. Saya semuanya pakai Alkitab. Ya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tantianta MPS. Shalom aleihim bisem Yesus Hamasiah. Zi Yesus jidu deminggi anjin. Assalamualaikum warabbani Isa Almasih. Haleluya. Amin.